Perkenalkan, kami dari kelompok Supply Chain Management. Video ini dibuat untuk memenuhi kriteria final project dalam matkul Basic Blockchain Programming. Dalam kelompok ini kita beranggotakan 6 orang yang nanti akan ditulis di layar. Di sini kami mengambil supply chain yang dihubungkan dengan Blockchain Explorer. Dalam website kami ada beberapa fitur yang bisa untuk tracking barang-barang yang ada. Nah, di sini kita ada 2 kode. Ada kode pertama ada tugas chain.js dan kode kedua adalah index.html. Nah, sekarang yang akan saya breakdown adalah tugas chain.js. Dalam tugas chain.js ini merupakan kode yang dibuat untuk membangun blockchain explorer. Lalu untuk yang index.html itu berfungsi sebagai backend-nya. Nah, sekarang saya akan breakdown. Yang pertama, cons express sampai consport itu memiliki fungsinya masing-masing. Cons express itu untuk import framework program express untuk membuat aplikasi server. Cons crypto untuk import modulnya untuk menjalankan crypto. Cons path itu untuk import modul path-nya dan directory file dari kode. Cons app itu untuk initialize program. Consport untuk import lokasi servernya di run. Kita lanjut ke baris kedua, ada app use. App use yang kedua itu untuk ambil file statik dari lokasinya yang public. Lalu baris ketiga, cons hash store itu untuk simpan data produk pakai hash yang di generate. Lalu untuk cons history log itu untuk save all store location transaction. Ini untuk simpan semua riwayat transaksi. Lalu baris berikutnya, app post itu untuk input dan sebagai komen juga yang berisikan tentang sender, recipient, amount, dan product info. Yang kedua ada if, ada validasi input, yaitu pastikan semua data yang diperlukan itu dimasukin dan jumlah amount-nya harus lebih dari 0. Return, habis itu untuk baris selanjutnya, return rest.status. Ini untuk validasi yang di atas tidak terpenuhi, maka inputnya nanti bakal muncul invalid input kayak gitu. Jadi memang harus untuk input datanya tuh sifatnya harus valid. Lalu untuk cons data to hash itu objek yang mau dibuat hash harus ada receipt, amount, dan product infonya sama, dan juga harus ada timestamp-nya. Jadi nanti pas di run timestamp-nya akan keluar. Cons hash itu untuk buat SH256 dari data sender, recipient, amount, dan juga product info. History log push itu untuk masukin transaction ke dalam history log yang tadi, termaksud timestamp dari waktu transaksi itu masuk ke lognya kayak gitu. Lalu untuk bagian ke bawah, REST JSON message hash generate successfully. Ini kalau hashnya berhasil di generate bakal muncul message hash generate successfully kayak gitu. Jadi semua informasinya transparan. Untuk cari produk dalam hash store pakai hash itu menggunakan coding yang app-get. Nah, app-get product info hash itu. Lalu untuk kalau misalnya respon hash tidak ditemukan, itu kita bisa dapat di if product info. If product info yang else itu nanti ada keterangannya product info not found for this hash. Itu untuk respon kalau misalnya hash dari produk itu nggak ditemukan. App-get yang paling bawah untuk ambil log riwayat transaksi. Nanti semua riwayat transaksi formatnya akan ditampilkan dalam bentuk JSON. Habis itu yang terakhir, app listen itu untuk start server pakai port yang di awal tadi. Semua server yang di running ini akan di running dalam localhost dalam website Blockchain Explorer itu. Sekarang kita lanjut breakdown untuk index.html. Oke, sekarang kita memasuki ke index.html. Index.html ini berfungsi untuk nge-code buat websitenya. Dibagi jadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada product info form. Di product info form kita itu bisa teks, kita bisa input mengenai sender name, recipient name, jumlah, amount to transfer, dan detail product info. Jadi bakal ada keluar section-section tertentu. Bagian kedua, second section itu di bawahnya dari product info form, yaitu generated hash output. Jadi generated hash output ini section buat dia bakal tunjukin hash yang dihasilkan oleh SHA256 kita. Di bawahnya baru ada section baru lagi, section ketiga, yaitu retrieve product info by hash. Dari hash yang dikeluarin dari generated hash output, kita bisa copy paste, masukin ke retrieve product info hash. Nanti bakal ada section buat kita masukin hashnya,
Jadi bisa kita copy paste, baru ada button buat get product info. Habis get product info, bakal dia display product infonya. Di bawahnya juga ada history log. Ini section baru lagi, di mana kalau kita pencet show history atau transaction history, dia bakal muncul semua transaksi sebelumnya. Jadi semua transaksi bakal tercatat. Dari hashnya bakal muncul, jamnya bakal muncul, sender siapa juga bakal muncul. Yang terakhir itu ada beberapa bagian kayak error message, dia bakal keluarin error kalau misalnya ada beberapa ketentuan yang nggak sesuai. Generate hash yang bagian tadi buat sender, recipient amount, product info, dan lain-lain. Oke, sekarang kita bakal coba running code-nya buat masuk ke website-nya. Kita sekarang pakai localhost 3010. Kalau dibuka, yang pertama itu ada section buat enter product info. Ada dibagi dari sender. Ini sekalian kita isi buat contoh ya. Misalnya ada Ryan. Untuk recipient kita pakai ada di amount to transfer 1000. Product info misalnya kita pakai Candy. Di sini bakal ada button buat generate hash. Di bawahnya ada generated hash, bakal tunjukin hash yang mereka hasilin. Di bawahnya kita bisa langsung cek informasi mengenai product info atau transaksi yang tadi terjadi oleh hash itu. Kita copy paste, kita get product info. Nanti keluar nih sendernya Ryan, recipient Adeline, amount-nya Candy, dan timestamp-nya. Tanggalnya kapan, jam berapa. Sama persis kayak tadi, dan waktunya juga sama. Next ini ada bagian transaction history. Kalau kita buka, dia bakal keluar nih. Oh, ini tadi transaction yang sebelumnya. Misalnya kalau kita generate hash lagi, kita 2 kali ya, 1, 2. Dia bakal generate hash yang berbeda. Dan di history bakal update lagi yang baru. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.